Kemudian mereka kasih kayak darah-darah yang netes-netes gitu, pakai make up semua, untuk menunjukkan kalau Ramon itu sudah mati. Mereka juga nyari daerah terpencil yang banyak semak-semaknya. Terus mereka membuat sebuah kubur besar, lalu menyuruh Ramon berbaring di kubur itu. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Eva di channelku Evangelina. Thank you banget udah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa untuk klik subscribe sekarang juga channel aku. Karena mulai minggu ini aku bakal bawain banyak kasus-kasus kriminal yang pastinya unik dan menarik buat kalian. Buat kalian khususnya yang suka topik-topik kayak gini, jangan lupa untuk klik lonceng. Jadi kalian dapat notifikasi kalau ada updatean terbaru dari aku, guys. Thank you! Nah, di video kali ini, kasus yang mau aku ceritain ke kalian adalah kasus yang benar-benar unik banget. Bahkan menurut polisi yang menangani kasus ini tuh cuma pernah terjadi sekali selama dia melayani di kepolisian. Dan aku yakin gak banyak dari kita juga yang dengar kasus semacam ini, guys. Karena ini adalah kasus pembunuhan berencana, di mana gak ada yang mati ataupun terluka ya, karena rencana pembunuhan ini. Tapi anehnya, si perencana pembunuhan ini tetap ditangkap dan bahkan dipenjarakan. Menariknya lagi, si perencana pembunuhan dan juga orang yang mau dibunuh atau calon korban ini adalah pasangan suami istri. Penasaran kan? Jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai akhir. Kasus kriminal ini dimulai dari kisah kehidupan seorang Ramon Sosa. Ramon Sosa ini adalah seorang pro boxer ya guys, yang memulai karirnya dari umur 17 tahun. Dia ini tinggal di Houston, Texas. Dan dia ini cukup sukses karena dia ini juga punya sebuah gym. Ya, sebuah gym gitu. Sebelumnya dia itu memang punya keluarga, jadi ada istri, ada 3 orang anak. Tapi tahun 2000 dia cerai sama istrinya. Dan kemudian dia melanjutkan karir boxingnya itu. Namun karena udah 7 tahun menduda, dia jadi kesepian. Dan akhirnya pada tahun 2007, dia itu ingin mencari pasangan hidup baru gitu loh guys. Nah akhirnya dibawalah dia ini sama temennya ke sebuah klub salsa. Salsa itu tarian itu ya guys, tempatnya nari-nari gitu. Nah di sana waktu begitu dia masuk klub salsa itu guys, dia langsung melihat satu cewek cantik dan dia itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, cewek ini namanya Lulu Dorantes. Lulu ini orangnya cantik banget, seksi, terus dia itu pokoknya memikat gitu. Nah, Lulu ini juga pintar nari ya. Jadi malam itu begitu mereka ketemu gitu, mereka nari di klub dansa itu dan saling jatuh cinta. Lulu sendiri itu adalah orang Meksiko yang kemudian pindah ke Amerika membawa 1 anak cowok dan 1 anak cewek. Jadi dia ini juga habis cerai di Meksiko sana, dia ke Amerika untuk memulai hidup yang baru. Setelah ketemuan di klub salsa ini, akhirnya mereka jadian pada tahun 2007 itu. Gak sampai 1 tahun pacaran nih guys, si Lulu ini pada tanggal 15 Maret 2009 akhirnya menikah dengan Ramon Sosa. Jadi Lulu Sosa. Nah, menurut anak-anak dari Ramon Sosa nih, Lulu Sosa ini orangnya tuh nggak ramah sama mereka. Jadi Lulu Sosa ini nggak pernah berusaha untuk menjadi ibu tiri yang baik untuk anak-anak dari Ramon Sosa ini. Bahkan menurut anaknya si Ramon ini, Lulu itu nggak suka kalau Ramon menghabiskan uang untuk anak-anaknya. Jadi akhirnya hubungan Ramon sama anak-anak kandungnya itu jadi terpisah gitu. Bahkan mereka udah jarang ketemuan semenjak Lulu itu muncul dalam kehidupan mereka. Pada waktu pernikahannya, anak-anak dari Ramon ini sendiri juga nggak datang ke pernikahan Ramon dan Lulu ini. Nah tapi gimana ya, Ramon udah terlanjur jatuh cinta gitu loh sama Lulu. Jadi akhirnya ya tetap aja nikah gitu. Dan akhirnya mereka memulai kehidupan baru bersama, seperti pasangan pengantin baru pada umumnya.
si Lulu ini perhatian banget sama si Ramon. Menurut teman Lulu, tiap pagi tuh Lulu itu nyiapin breakfast buat si Ramon. Terus begitu Ramon pulang, dia tuh dipijetin kayak gitu. Jadi dia itu memperlakukan Ramon kayak raja pokoknya. Jadi mereka itu benar-benar harmonis banget kelihatannya. Setelah menikah dengan Lulu tahun 2010, akhirnya si Ramon ini memutuskan untuk membangun sebuah gym baru. Jadi dia sekarang punya total 2 gym. Gym barunya ini ada di Woodlands ya. Dan gymnya ini sukses besar guys. Mungkin karena si Ramon ini dulunya adalah pro boxer. Dan dia juga kenal sama selebriti-selebriti kayak Hugh Hefner. Jadi banyak banget yang datang ke gymnya dia. Katanya setiap bulan itu di gymnya itu bisa dapat kayak sekitar 200 member. Ya banyak ya guys, banyak banget. Dan nggak cuma 200 member, profitnya sendiri, jadi keuntungan bersihnya gymnya itu tiap bulan mencapai 18.000 sampai 20.000 US dollar. Nah itu kalau dirupiahin pakai kurs sekarang itu kayak 290 juta rupiah guys. Tiap bulan loh itu, tiap bulan, bukan tiap tahun, tiap bulan. Nah itu banyak banget ya penghasilannya gitu. Semakin sukses ini gymnya itu, hubungan Lulu sama Ramon ini nggak semakin deket, tapi justru mereka semakin jauh. Jadi mungkin karena saling sibuk ngurusin gym, akhirnya ya mereka nggak punya waktu untuk membangun rumah tangga yang semakin harmonis. Setelah 6 tahun pernikahan, si Lulu ini kayaknya udah mulai jenuh dengan kehidupan pernikahannya dengan Ramon. Dia mulai ngaduin Ramon ke teman-temannya. Ramon itu kalau di rumah kerjaannya cuma tidur atau kayak gitu. Dia udah nggak mau kerja, males-malesan. Yang kerja di gym itu sekarang cuma aku. Dan di waktu yang bersamaan, Ramon juga menemukan keanehan dengan uang yang ada di gym mereka. Harusnya kalau member mereka itu tambah banyak, keuntungan dari gym mereka itu tambah banyak kan. Misalnya 290 juta itu 200 member. Nah kalau 300 member kan harusnya kayak sudah lebih toh daripada 290 juta. Paling nggak 300 jutaan ke atas gitu. Anehnya, waktu dihitung sama Ramon, uang mereka ini bukannya semakin bertambah, tapi malah berkurang atau bahkan tetap gitu. Dan di sini Ramon mulai curiga kalau Lulu mengantongi uang gymnya ini untuk kepentingannya sendiri kayak gitu. Nah Ramon tapi bingung dibuat untuk apa uang ini gitu. Karena kecurigaan timbul dari dua belah pihak, hubungan mereka tambah retak dong guys. Dan pada tanggal 15 Maret 2015, si Lulu ini menggugat cerai si Ramon. Nah, gak cuma menggugat cerai, Lulu ini bahkan menuduh Ramon melakukan kekerasan rumah tangga terhadap dirinya. Jadi dia nunjukin bukti-bukti foto gitu, kalau dia udah diperkes, terus didorong, bahkan dia menunjukkan ada foto pintu yang rusak karena bekas hantaman. Dia cerita ke teman-temannya dan bahkan juga nangis di depan pengacaranya sambil bilang, Ramon itu begitu pulang dari kerja dalam kondisi mabuk, dia itu langsung mukulin aku. Gak cuma mukulin aku, dia dorong, terus melekes aku, bahkan juga memaksa aku untuk melakukan hubungan intim yang aku gak mau lakukan saat itu. Nah, waktu diwawancarai, Ramon itu menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya ini. Dia itu memang pernah merusakkan pintu tadi itu ya, yang ditinju itu sampai rusak. Tapi selain itu dia nggak pernah memukul istrinya. Karena tuduhan ini, akhirnya mereka itu tetap tinggal satu rumah tapi di beda lantai gitu. Jadi mungkin Lulu lantai 1, si Ramon lantai 2 kayak gitu. Dalam masa proses penceraian ini, pastinya mereka jadi nggak tambah
sering ketemuan ya guys. Mungkin Ramonnya juga harus ngurus gym lainnya, jadi akhirnya mereka lebih jarang ketemu kayak gitu. Suatu hari di bulan Juni, si Ramon ini lagi nggak ada di gym mereka yang ada di Woodland itu ya. Jadi Ramon lagi keluar gitu. Nah, si Lulu ini ngomong-ngomong sama anaknya. Dia ngomong-ngomong gitu. Lewatlah Mundo. Mundo ini nggak sengaja denger pembicaraannya Lulu sama anak perempuannya ini. Nah, Mundo ini adalah anak jalanan yang diselamatkan oleh Ramon. Jadi Ramon ini ngasih pekerjaan, ngasih gaji, juga bahkan tempat tinggal untuk si Mundo ini. Menurut Ramon, Mundo ini sudah dianggap seperti anak laki-lakinya sendiri. Jadi hubungan Ramon sama Mundo ini benar-benar deket banget gitu loh ya. Mundo ini nggak mungkin lah mengkhianati Ramon, intinya gitu. Nah, waktu lewat dan mendengar pembicaraan Lulu sama anaknya ini, Mundo itu kaget guys. Karena Lulu itu ngomongin tentang customer mereka yang punya kenalan pembunuh bayaran gitu loh, sama anaknya ini. Akhirnya Mundo itu langsung datengin Lulu dan dia tanya, "Kamu mau nyewa pembunuh bayaran?" Terus Lulu mulai cerita. Iya, aku mau nyewa pembunuh bayaran untuk bunuh Ramon. Karena aku tuh udah capek gitu. Ramon tuh melakukan kekerasan rumah tangga terhadap aku gitu. Nah, Mundo ini sebenarnya nggak percaya sama sekali sama ceritanya Lulu. Karena namanya Mundo itu kan udah berhutang budi sama Ramon. Dan Mundo juga dibesarkan tuh kayak anaknya Ramon gitu. Jadi Mundo itu sebenarnya nggak percaya sama ceritanya Lulu. Tapi demi menyelamatkan Ramon, dia pura-pura percaya. Dia ngomong sama Lulu bahwa dia kenal sama pembunuh bayaran atau hitman. Ya, kalau di Amerika namanya hitman guys. Nah, jadi dia itu bakal bantuin Lulu untuk cari hitman ini untuk Lulu gitu. Begitu pulang dari gym itu, Mundo langsung telepon Ramon. Ramon, ternyata istrimu ini mau bunuh kamu loh, kayak gitu. Ramon tuh kaget, tapi sebenarnya dia juga tahu kenapa kok istrinya melakukan itu. Jadi menurut Ramon, Lulu ini mau membunuh si Ramon karena kalau Lulu itu sama Ramon cerai duluan sebelum Ramon mati, Lulu ini nggak akan dapat hartanya Ramon, gitu. Tapi kalau Ramon mati duluan dengan cara dibunuh tadi itu sama si Lulu, maka Lulu akan mendapatkan warisan dari Ramon gitu. Jadi kayak rumahnya, hartanya, pensiunannya, si Ramon ini bakal jatuh ke tangannya Lulu. Nah itu kalau Ramon mati sebelum mereka cerai. Jadi Lulu ini pingin cepet-cepet bunuh Ramon kayak gitu untuk menguasai hartanya guys. Padahal ini istrinya loh, mereka dulu saling cinta, tapi karena uang akhirnya begitu. Nah, si Ramon ini langsung telepon polisi. Dia telepon polisi untuk melaporkan bahwa istrinya ini mau membunuh dia. Tapi polisinya nggak percaya. Dia merasa kayak paling itu cuma kayak pertengkaran rumah tangga biasa. Jadi istrinya ngancem si suaminya. Terus suaminya ngancem dia cuma karena marah sesaat. Karena juga nggak ada bukti di mana si Lulu ini meng-hire atau menyewa pembunuh bayaran sungguhan untuk membunuh Ramon. Jadi polisi ini nggak bisa menangkap Lulu gitu. Akhirnya, supaya polisi percaya, Ramon bekerja sama dengan Mundo untuk mengumpulkan bukti-bukti demi menangkap Lulu ini tadi. Selama mengumpulkan bukti-bukti itu, karena mereka masih tinggal satu rumah ya, sebenarnya Ramon ini takut banget bahwa dia itu suatu hari benar-benar akan dibunuh sama Lulu. Takutnya Lulu itu menyewa pembunuh bayaran di luar sepengetahuan Mundo. Jadi kemana-mana, Ramon itu bawa tembak guys. Bahkan waktu tidur itu, dia itu menyembunyikan pistolnya di bawah bantalnya. Karena saking takutnya dia dibunuh waktu tidur kayak gitu. Jadi dia hidupnya benar-benar gak tenang setelah tahu istrinya mau membunuh dirinya. Nah,
Untuk menjebak si Lulu ini, Mundo dan Ramon tadi kan kerjasama. Langkah pertama mereka adalah mereka beli HP, guys. HP-nya ini yang sekali pakai, jadi nggak bisa dilacak gitu loh. Dan kalau udah selesai pakai ya bisa dibuang langsung. Jadi Mundo 1, Ramon 1. Ramon ini di HP-nya tadi itu pura-pura jadi pembunuh bayaran yang akan membunuh dirinya sendiri, kayak itu. Gak ribet ya. Nah, Mundo ini ngechat Ramon, pura-pura gitu loh, aku mau nyawa pembunuh bayaran gitu, biayanya berapa, kayak gitu. Terus Ramon ini ngechat balik, ya kamu bisa kasih aku berapa, kayak gitu. Terus Mundo tanya ke Lulu. Lulu akhirnya bilang, wes pokoknya hairan aja, sewan aja dulu pembunuh bayarannya, nanti uangnya itu gampang. ¿Qué pasó, Lulu? Nada, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues de perdido saben que todavía está en serio que quiere que lo maten, todo está bien. Sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen. O sea, vale madre, eso, ¿no? Y de que les voy a pagar. Jadi Mundo ini mastiin berulang-ulang kali, apakah benar-benar Lulu ini mau membunuh Ramon, kayak gitu. Dan pada tanggal 9 Juni 2015 terjadilah pertengkaran antara si Lulu dan juga si anaknya Lulu sama Ramon. Jadi Lulu ini kan punya 2 anak, cowok sama cewek. Anak cowoknya ini tengkar sama Ramon. Tuh. Tengkarannya itu karena anak laki-lakinya Lulu ini mau membawa keluar mobil truk putih mereka gitu. Tapi sebenarnya truk itu punyanya Ramon, bukan punyanya Lulu ini. Nah, jadi Ramon pastinya nggak mau dong truk itu dibawa keluar. Dia takut kalau truk itu nanti dijual, terus dijadiin uang buat bayar pembunuh bayaran gimana gitu. Jadi sama Ramon itu ditahan. Ramonnya masuk mobil, sedangkan anaknya Lulu itu minta Ramon turun segera supaya bisa diambil sama dia mobilnya. Terjadilah pertengkaran, dan katanya Ramon itu memukul anaknya si Lulu ini gitu. Tapi menurut Ramon dia itu nggak mukul, guys, cuma kenain HP-nya gitu aja. Nah, kasus ini dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 30 Juni 2015, Lulu itu berhasil membuat Ramon keluar dari rumahnya. Jadi karena kasus yang pertengkaran antara Ramon dan anaknya Lulu ini, kayak seakan-akan Ramon ini dianggap benar-benar melakukan KDRT gitu. Jadi Ramon ini tidak boleh melangkahkan kaki ke gym mereka yang ada di Woodlands. Ramon harus tinggal di tempat lain gitu, nggak boleh satu rumah intinya. Sebagai gantinya Lulu juga nggak boleh ketemu sama Ramon gitu. Jadi mereka ini pisah tempat tinggal karena pengadilan itu memutuskan seperti itu. Setelah tempat tinggal mereka dipisah, Ramon ini langsung meluncurkan aksi selanjutnya untuk menjebak si Lulu. Nah, Ramon ini yang berpura-pura sebagai pembunuh bayaran untuk dirinya sendiri, ngechat Mundo pakai HP yang sekali buang tadi. Dia bilang dia sudah mendapatkan pistol 9mm seharga $200 untuk membunuh Ramon. Mundo menyampaikan hal ini ke Lulu, kemudian Lulu itu langsung membayar Mundo $200, yaitu sekitar Rp2.900.000 ke Mundo. Nah, begitu tahu uangnya udah diterima sama Mundo, Ramon langsung bilang ke Mundo, udah, ini kita bisa bawa kasus ini ke kantor polisi karena kita udah ada bukti nyata bahwa Lulu itu benar-benar ada niatan untuk membunuh aku dengan ditransfernya uang ke Mundo ini gitu. Nah, setelah itu mereka pergi ke polisi dan ketemu sama Letnan Mike Atkins. Menurut Letnan Mike Atkins ini, bukti mereka tuh masih kurang, guys. Mereka butuh bukti lebih banyak untuk benar-benar bisa menghukum si Lulu ini. Akhirnya polisi campur tangan dalam rencana Ramon dan Mundo. Tanggal 20 Juli 2015, mereka mempertemukan Lulu dengan pembunuh bayaran yang sebenarnya polisi yang menyamar di sebuah tempat parkiran. Nah, di situ Lulu itu ngasih uang muka lagi dalam bentuk beberapa jam, terus kemudian jam tangan ya, terus ada juga perhiasan
dan juga uang tunai sebesar 500 US dollar. Itu pun uangnya itu Lulu ngambil dulu di ATM guys, baru kemudian dia balik lagi ke tempat parkir. Nah, jadi dia benar-benar ada niatan kuat untuk membunuh Ramon melalui pembunuh bayaran. Semua itu udah diterima sama pembunuh bayarannya, terus mereka pisah jalan gitu. Nah, bukti ini sebenarnya udah cukup untuk menangkap Lulu guys. Tapi karena Lulu dulu pernah melaporkan Ramon atas kasus KDRT, dan juga Lulu itu nggak pernah melakukan kasus kriminal. Terus dia itu seorang ibu, cewek cantik lagi. Nah, mereka takut kalau nantinya juri di pengadilan, hakim itu kasihan sama Lulu ini dan nggak jadi memberikan Lulu hukuman yang berat gitu. Jadi akhirnya mereka bilang, kita butuh bukti lebih banyak lagi yang membuktikan kalau Lulu ini bukanlah orang yang baik gitu. Dia ini orang yang dingin, bahkan berani untuk membunuh suaminya sendiri gitu. Untuk memperkuat bukti-bukti yang mereka punya terhadap Lulu Sosa, akhirnya Letnan Mike Atkins ini memikirkan cara baru yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya, yaitu dengan cara memalsukan kematian Ramon Sosa. Jadi mereka cari-cari bahan di internet, di YouTube, ya, untuk membuat lubang peluru palsu di kepalanya Ramon, guys. Kemudian mereka kasih kayak darah-darah yang netes-netes gitu, pakai make up semua, untuk menunjukkan kalau Ramon itu sudah mati. Mereka juga nyari daerah terpencil yang banyak semak-semaknya. Terus mereka membuat sebuah kubur besar, lalu menyuruh Ramon berbaring di kubur itu. Setelah Ramon berbaring, mereka foto, lalu fotonya itu dipakai oleh pembunuh bayaran palsu untuk ditunjukkan ke Lulu Sosa. Tanggal 23 Juli 2015, si pembunuh bayaran palsu ini ketemu lagi sama Lulu Sosa. Itu subuh-subuh juga ya, jadi di mobil itu. Dan semua percakapan mereka itu direkam oleh kamera tersembunyi yang dipasang sama polisi di mobilnya pembunuh bayaran palsu ini. Waktu melihat foto Ramon yang sudah meninggal, Lulu bukannya menangis atau menunjukkan rasa penyesalan. Dia malah ketawa, guys. Dan bahkan waktu diceritai sama pembunuh bayaran ini, kalau Ramon itu mohon-mohon supaya nggak dibunuh, dan bahkan bertarung melawan dia sebelum dibunuh, Lulu ini ketawa semakin keras. Menurut polisi, ini menunjukkan kalau Lulu itu adalah wanita berdarah dingin, dan dia ini memang udah punya niat yang sangat kuat untuk membunuh Ramon. Nah, ini dia udah ketemu bukti kuatnya gitu loh, maksudnya. Nggak cuma itu, setelah perbincangan dia dengan pembunuh bayarannya ini, Lulu bayar lagi uang sisanya ke pembunuh bayaran ini gitu. Total, untuk membunuh Ramon, Lulu itu membayar sebesar 3.000 US dollar secara tunai ke pembunuhnya, itu berarti sekitar 43 jutaan kalau di rupiah. Dan juga dia memberikan pembunuh ini beberapa jam tangan, terus perhiasan, dan mobil truk putihnya Ramon tadi yang diperebutkan sama anaknya itu dikasihin semua ke pembunuh bayarannya untuk membunuh Ramon. Jadi bukti-buktinya udah dikumpulin semua, udah kuat, guys. Pues, de guapa. She paid him the rest of the money. Tengo min. No se levanta ya. Besok paginya, pada tanggal 23 Juli 2015, polisi datang ke rumah Lulu Sosa. Nah, di sini polisi tanya-tanya. Bu Lulu, kamu tahu nggak suami kamu di mana? Beberapa hari ini suami kamu tuh udah nggak masuk kerja katanya. Jadi kamu tahu nggak suami kamu tuh ada di mana sekarang? Apakah dia menghubungi kamu selama 24 jam ini? Dan seperti dugaan polisi, Lulu jawab dia nggak tahu apa-apa. Karena dia dan suaminya sedang dalam proses perceraian lah. Jadi suaminya ini nggak pernah menghubungi dia selama 24 jam dan dia nggak tahu suaminya menghilang kemana.
Ini membuktikan bahwa Lulu memang benar-benar nggak ada penyesalan, dia nggak ada niatan untuk mengakui kesalahannya. Langsung sama polisi dia ditangkap, diborgol, dan dibawa ke pengadilan. Lulu kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di sana. Di sana dia ditunjukkan semua bukti atas kejahatannya, termasuk bukti percakapannya dengan pembunuh bayaran palsu tadi di dalam mobil. Kemudian bukti chat-chatnya dia waktu dia mau menyewa pembunuh bayaran. Dan juga bukti berupa uang tunai, jam tangan, perhiasan, dan juga mobil Ramon yang dia gunakan untuk membayar pembunuh bayaran palsu tadi. Dengan adanya bukti-bukti yang udah kuat ini, Lulu sudah nggak bisa mengelak lagi. Setelah menunggu di penjara selama 15 bulan, pada bulan Oktober 2016, Lulu akhirnya diadili. Dia mengakui semua perbuatannya dan juga dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Dia dituduh atas solicitation of capital murder atau pembunuhan berencana dengan menyewa pembunuh bayaran tingkat kedua. Menurut Ramon dan anaknya Mia Sosa, sebenarnya hukuman ini tuh kurang buat Lulu karena Lulu itu sudah membayarkan keselamatan suaminya sendiri. Dia itu orang Meksiko yang kemudian ditolong oleh Ramon sehingga bisa hidup dengan nyaman di Amerika. Tapi bukannya dia berterima kasih dan menghargai usaha Ramon, malah dia serakah dan ingin mengambil semua harta Ramon. Jadi harusnya hukuman si Lulu ini lebih panjang daripada 20 tahun. Sementara itu, menurut pengacara dari Lulu, semua perbuatan yang dilakukan Lulu ini hanyalah bentuk pembelaan dirinya terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Ramon. Jadi seharusnya Lulu nggak dihukum selama itu. Tapi menurut Ramon tidak pernah melakukan kekerasan ini. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah menurut kalian hukuman Lulu kurang? Atau malah kalian percaya kalau Ramon melakukan KDRT terhadap Lulu? Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah ini. Oke, kasus kriminal hari ini sampai situ aja. Buat kalian yang suka sama kisah kasus kriminal hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Evangelina. Dan juga klik lonceng untuk notifikasi kalau aku ada upload video-video baru. Dan jangan lupa untuk kasih likes untuk video ini ya guys. Thank you, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye!